Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku yang kami hormati, Pak Agung, Ibu Dian, dan juga seluruh jajaran manajemennya yang semoga mudah-mudahan semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa di pagi hari ini kita telah memasuki hari ke-24 di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2025. Dzulqa'dah itu spesial, ya. Dzulqa'dah sesuatu banget. Kenapa demikian? Dia termasuk bagian di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Boleh jadi kita selama ini menganggap bulan yang istimewa itu Ramadan saja, gitu ya. Itu udah pasti. Namun demikian sebenarnya bukan hanya Ramadan yang istimewa. Allah juga mengistimewakan bulan lainnya selain Ramadan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun Allah tentukan konsepnya itu ada 12. Dari sejak penciptaan langit dan bumi, Allah tetapkan konsep berputarnya waktu itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 yang spesial. Selain Ramadan tentunya ya. Kalau Ramadan kita pembicaraannya bukan At-Taubah ayat 36, tapi Al-Baqarah 183, 185 dan lain sebagainya. Nah, ternyata dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah katakan ada 4 tuh yang spesial. Ya. Apa saja di terjemahan Al-Qur'an ya kita nggak dapati. Karena memang arti dari minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 bulan yang spesial. Nah, nggak dijelasin. Nah, kita butuh penafsiran yang kita bisa dapatkan dari hadis Nabi. Nabi menjelaskan 4 bulan yang mulia ini adalah salasah mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Yang berturut-turut itu dimulai dari Dzulqa'dah, yang sekarang kita sudah berada di hari ke-24. Jadi bukan hari biasa. Lanjut Dzulhijjah, lanjut lagi Al-Muharram, berturut-turut tuh. 1 bulan terpisah yaitu Rajab. Apa keistimewaannya, Ustaz? Keistimewaan bulan ini dijelaskan oleh para ulama di setiap generasi dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Bulan ini memiliki keistimewaan di antaranya tatkala kita beribadah, termasuk di antaranya hadir di majelis ilmu. Maka nilai ibadah kita, nilai amal saleh kita, nilai ketaatan kita itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip gak dengan Ramadan? Mirip. Ramadan menjadi begitu amat sangat
membuat kita tuh bersungguh-sungguh di dalam beribadah, karena memang kita mendapatkan tuh pelipat gandaan pahala. Cuma bedanya di Ramadan setan dibelenggu, makanya cuti dulu goda kita gitu. Ya, di Ramadan kan gitu ya, makanya nuansanya enak, 1 juz per hari nyaman. Adapun Zulqa'dah bagaimana setannya? Kembali bebas, jangankan Zulqa'dah. Ya malam takbiran udah pada lepas tuh ya. Nah, karena udah masuk Syawal kan. Nah, apalagi Zulqa'dah. Nah, udah lama tuh lepas dari Ramadan. Baik, jadi Zulqa'dah spesial. Ya, sehingga kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang tidak lalai. Kita tetap menjalani aktivitas yang mulia ini. Dan insya Allah mudah-mudahan nilai pahala hadirnya kita di majelis ilmu di saat banyak orang menganggap ini hari biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sabdakan, al-ibadatu fil haraj kal hijrah ilayya. Beribadah di musim-musim haraj. Musim haraj itu apa? Musim di mana banyak manusia ghaflah, lalai, santai aja. Gitu ya. Maka saat kita tetap beribadah di musim-musim tersebut, di momen-momen tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan pahala hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih membersamai kita kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Dan kita sampai pada hadis yang ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar, sahabat jalilah, sahabat yang mulia, ya. Beliau dan juga ayahandanya adalah sahabat Nabi, maka kita katakan semoga Allah meridhai keduanya. Bukan radhiyallahu anhu, tapi anhuma. Ya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi di dalam hadis yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini? Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka tuh mau bersaksi bahwasanya enggak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, dan juga aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Kemudian, ya, Nabi diperintahkan juga untuk menyampaikan kepada manusia agar mereka wa yuqimus shalah, ay wa yuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka yang Nabi dakwahi ini, yang Nabi dalam bahasa hadis ini, di dalam hadis ini bahasanya yang Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka ini, ya, kalau mereka mengerjakan poin-poin ini, bersyahadat, ya, kemudian mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat. Kalau mereka melakukan poin-poin ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, ya, maka terjagalah darah dan juga harta mereka. Mereka nggak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Dan mereka juga nggak boleh hartanya diambil, karena terjaga. Ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Nah, hak Islam ini apa nih? Nanti kita akan pelajari. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka, ya, pertanggungjawaban mereka itu nanti ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rekan-rekan sekalian, disinilah pentingnya kita belajar dengan guru. Karena kalau kita belajar agama otodidak atau salah guru, ya tadi pentingnya guru nggak bisa otodidak. Pentingnya guru juga mesti dilihat kapasitas, kualitas dari guru yang kita ambil ilmunya. Dari sisi keilmuan, dari sisi akhlak dan sebagainya.
dari sisi pemahaman, dari sisi metodologi beragama atau disebut manhaj, itu harus ya menjadi pertimbangan bagi kita. Ya, karena ilmu itu bagian dari agama kita. Salah kita mengambil ilmu, salah pula cara beragama kita. Hadis ini yang sering dijadikan oleh orang-orang yang punya gaya beragama atau cara beragama ekstrim. Keras, anarkis. Iya, ini hadisnya yang sering dibawakan nih. Ana beberapa kali berkesempatan ngisi kajian di Cipinang pernah. Ya Allah. Ada saat kajian ini ada sebagian di pojokan ini tatapannya beda. Tajam banget. Setelah selesai anak tanya pihak Cipinang ya, para petugasnya, itu yang di belakang tadi, apa sebab mereka bisa sampai ke sini? Teroris, Ustaz. Oh, pantes. Ya, teroris, ya Allah. Penampilannya beda, religius memang, mengesankan orang yang Masya Allah. Ya, tapi memang tatapannya beda tuh. Oh, Masya Allah. Setelah anak tanya, itu aksi terorisme, Ustaz. Ya, oh, Masya Allah. Banyak orang jadi teroris di antara dalil yang mereka gunakan hadis ini. Mereka merasa apa yang mereka lakukan dibenarkan di dalam syariat. Hadis Nabi, riwayat siapa nih? Bukhari dan Muslim. Kita semua nggak meragukan kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan itu juga berasal dari kitab sahihnya beliau. Udah pasti ini hadis valid. Ini hadis kuat, sahih. Nggak perlu diragukan tentang ya sanadnya. Namun nggak cukup kita hanya mengetahui oh ini hadis sahih. Kemudian kita bebas menggunakan hadis ini sekehendak hati kita atau sesuai dengan pemikiran kita. Nggak bisa. Kita butuh bimbingan, membutuhkan bimbingan dari ahli ilmu. Ya, agar nggak salah di dalam memahami nas-nas di dalam agama. Nas itu bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis. Coba aja, ini kan serem nih. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk merangi manusia. Wah. Ya, yang disampaikan orang-orang yang memang lagi semangat-semangatnya belajar agama. Tapi nggak punya basic. Mudah nggak dicuci otaknya? Memerangi. Udah gitu ditekankan lagi. Yang namanya memerangi, sekalipun kita memang harus melakukan aksi tindakan anarkisme, maka dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena begitulah misi Rasul diperintahkan oleh Allah ya untuk beliau melakukannya kepada manusia. Langsung nyangkut. Pekan depan, wah, kita akan bekali ya 3 rompi apa misalnya. Bom bunuh diri. Wah, ngacung ya. Ya. Kenapa? Ini ada dalilnya. Ya kan? Berarti dia di jalan Allah. Tuh. Ini jemaah pentingnya kita belajar agama ya bukan lewat metode otodidak tapi dengan bimbingan guru dan pilih juga gurunya. Ya. Nah, uqatil, redaksi memerangi di sini Nabi gunakan kata uqatil. Uqatil ada padanan kata yang mirip tapi berbeda. Kalau ini uqatil itu akar katanya, dasarnya itu adalah qatala yuqatilu. Karena yang nyampaikan Nabi dan Nabi saat itu berbicara tentang dirinya, makanya beliau katakan uqatil. Ya. Naam. Baik. Nabi tidak menggunakan kata qatala yaqtulu. Sehingga ya, bunyi redaksinya kalau menggunakan kata qatala yaqtulu, aqtul. Umirtu an aqtul. Nah, ini menjadi pembeda. Ya, ketika digunakan kata aqtul, maka maknanya ini kaitannya dengan mengangkat senjata, numpahin darah, bacok-bacokan. Nah, ini. Tapi kalau uqatil enggak serta-merta itu maknanya adalah ya memerangi dengan cara ngangkat senjata. Ya zaman dulu pedang gitu ya. Zaman sekarang apa? Iya, senapan dan sebagainya. Kalau maknanya uqatil ini maknanya lebih luas. Ya, maknanya lebih luas.
bisa dengan hujjah, dengan ilmu. Itu memerangi kebodohan. Coba aja, misalnya permisalan, daerah Kalisari, ternyata dari hasil riset, ya, masih banyak kaum muslimin yang buta aksara Al-Quran. Ya, artinya mereka belum bisa baca Al-Quran. Akhirnya para ustadz kumpul, ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan mereka mengatakan, insya Allah, ya, mulai pekan depan kita akan buat program, ya, bla 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 bla, untuk memerangi buta aksara Al-Quran yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang ada di Kalisari. Itu maksud memerangi buta aksara ini, yang nggak bisa baca Quran dibunuh-bunuhin gitu? Enggak, diajarin gitu ya. Turun deh nih, kader-kader yang udah siap ngebimbing, yuk turun nih. Ya, ini panggilan buat kita untuk ngebimbing mereka. Karena baca Al-Quran ini kan pintu awal kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Oh iya jemaah, yang setiap hari kita lakukan minimal 5 kali salat, ada bacaan Al-Qurannya ya? Ada. Bahkan ada satu surah yang menjadi rukun salat kita, yang kalau rukun ini tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, bisa menjadikan kualitas salat kita nih, ya, andai pun tetap sah, tapi amat sangat, ya, buruk nilainya di sisi Allah. Ketika Al-Fatihah kita nih belum baik, belum benar, belum sesuai dengan tajwid, ya, nah seperti itu. Di satu tempat terkenal sebagai zona merah, peredaran narkoba. Tokoh-tokoh masyarakat berkumpul dengan pihak keamanan. Ya, kita canangkan gerakan untuk memerangi narkoba di kampung kita. Maksudnya apa? Bunuh-bunuhin? Enggak. Rangkul mereka, kasih edukasi tentang bahaya narkoba, bentengi mereka dengan nilai-nilai agama. Karena kalau udah nilai-nilai agama, ini akan menjadi benteng terkuat, orang nggak mudah jatuh pada perbuatan yang merusak dirinya dan merusak orang lain. Oh iya, agama kan lengkap ngajarinnya. Kan gitu ya. Dia punya benteng yang kuat. Gitu. Nah, maksud memerangi narkoba di kampung kita bukan dibacok-bacokin. Yang pada ngegelek misalnya, pokoknya kalau yang udah mulai pada ngeplay kelihatan bacokin. Enggak gitu. Ajak ngopi boleh jadi. Bro, kenapa lu bro? Nah, kasih curhat, kasih kesempatan dia curhat dulu. Oh ternyata ini broken home dan sebagainya, dia butuh pendekatan. Itu memahami. Ya. Nah ini penting nih. Nabi nggak menggunakan kata aktul. Kalau aktul jelas arahnya itu ngangkat senjata. Nggak ada pilihan lain. Tapi ini uqatil. Bisa dengan ilmu. Bahkan fase awal Nabi dakwah di Mekah, itu ada perang nggak? Nggak ada perang. Ya. Dan Nabi memerangi orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka belum mau juga menyembah Allah, ya, dengan cara menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis tuh. Makanya dalam Al-Quran pun disebut dengan jihad dan kabira. Ya, jihad yang besar. Padahal yang Nabi lakukan bukan angkat senjata tuh, tapi menyampaikan ilmu, firman-firman Allah, hadis Nabi. Ya. Pokoknya kita harus komitmen. Ya, tahun ini kita jadikan kampung kita kampung yang dari sisi ekonomi mereka bisa bersaing. Kita perangi kemiskinan di kampung kita. Ya, artinya kasih skill. Kalau mereka udah punya skill, mereka butuh disupport dengan pendanaan, kan gitu. Bukan data, mana yang miskin, kita bacok-bacokin. Enggak gitu. Ya, dari sini paham ya, pentingnya ilmu. Apalagi kalau baca terjemahan doang nih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Pasti bener. Kita dari SMA perang mulu, gitu bener banget sini. Ya suka tawuran, masalah dikit, pelotot-pelototan, perang kan gitu ya. Bener. Suruh perang kok. Enggak coba. Pahami dengan benar. Butuh bimbingan. Target akhirnya apa? Paling tidak 3 poin besar nih. Setelah diperangi manusia dalam bentuk, diberikan pencerahan, didakwahi, diedukasi,
ya, dibimbing, itu pun dengan cara yang terbaik, ya, sampai pada akhirnya mereka nanti mau bersyahadat, masuk ke dalam Islam. Ya, kan gitu, dibimbing. Mereka juga otomatis kalau sudah paham bahwasanya jati diri ini sebagai seorang muslim, mereka tahu konsekuensinya. Nggak cukup hanya sebatas sebagai seorang muslim tanpa mengerjakan apa-apa yang memang mereka harus kerjakan sebagai seorang muslim, kewajiban-kewajiban, yang makanya akhirnya mendirikan salat. Karena salat ini poin utama ya di antara poin-poin yang lain. Dan salat ini ibadah yang pertama kali Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kemudian disebutkan dalam hadis ini wa yu'tuz zakah, karena pada poin ini juga banyak manusia yang nggak patuh. Kalau tadi kaitannya dengan ibadah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, itu salat. Walaupun ada sisi hablum minan nas juga tuh, kalau kita yang laki berangkat ke masjid jamaah, taqwiyatul ukhuwah, memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Itu kan sosial ya. Nah, kita jadi perhatian nih, Bapak Fulan atau Mas Fulan kemana kok jarang kelihatan? Biasanya tuh anak lihat di saf depan tuh, pojok kanan gitu kan. Oh ternyata sakit. Oh ya Allah, dirawat Ustadz. Oh ya, kita tengokin deh. Oh Masya Allah. Dimensinya sosial ya? Sosial. Ya. Nah ada yang benar-benar memang sosial nih. Ya, sosialnya kental banget. Karena sifatnya ngebantu. Ta'awun, itulah zakat. Ya, zakat. Tapi ternyata kewajiban ini banyak tidak dikerjakan oleh kaum muslimin. Karena rasa cintanya mereka terhadap harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sehingga pada akhirnya mereka nggak mau menunaikan kewajiban yang Allah tetapkan. Di antaranya zakat. Makanya zakat ini adalah wajib. Makanya kalau orang bayar zakat bukan prestasi, jemaah. Tuh. Cuma kan kadang ya zaman sekarang fitnahnya itu apa-apa serba konten gitu kan. Zakat konten, keren tuh. Ya, Bapak Fulan, Ibu Fulana zakatnya 2M. Lagi live tuh. Ya Allah gimana? Zakat kewajiban, tidak prestasi jemaah. Justru masalah nih. Kalau dia nggak mau membayar zakat. Bahkan pernah tuh diperangi oleh sosok sahabat yang sebenarnya ini karakternya lembut tuh. Rajulun baka, gampang nangis. Tapi kalau udah bicara hukum-hukum agama disepelekan, kenceng beliau. Abu Bakar As-Siddiq memerangi kalangan ya orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini jemaah. Ya. Kalau poin-poin ini dilakukan, maka sesungguhnya ya mereka tuh udah bagian dari kaum muslimin. Sehingga terjaga darah mereka, harta mereka. Bahkan fi riwayah, dalam riwayat yang lain, kehormatan diri mereka nggak boleh dirusak. Tuh. Makanya dari sini kita menjadi paham kenapa ghibah itu nggak boleh. Karena orang yang melakukan ghibah berarti dia merusak, mencederai ya kehormatan diri saudaranya. Tuh. Emang ghibah yang dibicarain apa coba? Kejelekan kan? Sesuatu yang nggak disenangi oleh orang yang sedang dibicarakan. Ya kita udah masuk tuh logikanya. Oh iya pasti hal-hal yang nggak baik. Tuh makanya boleh, emang nggak boleh Ustaz kita bicarain orang? Boleh. Cuma yang baik-baik saja. Andai pun kita mau membicarakan hal-hal yang buruk dari pihak lain, itu karena ada ya maslahat yang besar, bukan hanya sebatas untuk mengisi waktu lagi kumpul-kumpul, kayaknya nggak sedap Ustadz, hambar bener nggak ada yang diomongin, begitu. Fukahatul majlis, cuci mulutnya majlis, gitu. Jangan, karena ini menyangkut kehormatan diri seorang muslim yang harus dijaga, makanya nggak diperkenankan al-mudhaharah, demonstrasi, karena isi demonstrasi itu caci maki ya. Caci maki, yang dicaci maki siapa? Yang ngurusin banyak hal untuk kita nih. Yang ngurusin masalah BPJS, kesehatan, ya kan? Ini kan manfaatnya besar cuma. Yang ngurusin pendidikan, yang ngurusin macam-macam nih.
Ya, lalu lintas aja tuh siapa sih? Ada yang ngurusin apa jalan begitu aja? Ada yang ngurusin jemaah, bukan nggak ada yang ngurusin. Itu pemerintah kita, terlepas dari segala bentuk kekurangan yang ada, ya kita nggak menutup mata. Tapi bukan berarti kemudian dengan sekendak hati, ya kita bebas tuh mengumbar aib-aib pemimpin. Nggak bijak jemaah. Makanya nggak pernah dicontohkan. Nabi, wallahi demi Allah nggak pernah perintahkan ajaran untuk turun ke jalan. Begitu juga generasi setelahnya, murid-murid Nabi, yaitu para sahabat. Kenapa? Karena itu mencederai kehormatan diri seseorang. Bahkan dia adalah pemimpin. Tuh jemaah. Ya. Ini penting. Nah, kecuali boleh ditumpahkan darahnya, artinya ya terjadi penghalalan terhadap aksi pembunuhan terhadap seorang muslim jika muslim tersebut melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang di dalam Islam. Makanya di sini disebutkan ya illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apakah hak Islam yang bisa menghalalkan darah seseorang yang sebenarnya dia udah mengucapkan syahadat? Nah, disebutkanlah di dalam hadis yang lain. La yahillu damu mri'in muslim. Enggak halal darah seorang muslim yang dia telah bersaksi yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak halal darahnya untuk ditumpahkan. Artinya enggak boleh dibunuh. Illa bi ihda salasin. Kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 perkara. Ini diantaranya nih ya. Nanti ada poin-poin lain nih. Apa saja nih? Yang pertama, as-sayyibuz zani. Orang yang udah nikah, tapi dia masih tetap zina. Karena kategori orang berzina, itu ada yang memang statusnya udah nikah, dia zina. Ada yang memang masih bujangan atau gadis, dia zina. Dibedakan. Dan konsekuensi hukumnya pun berbeda. Nah, yang boleh dibunuh sebagai konsekuensi atas pelanggaran berat yang dia lakukan, itu kalau orang yang berzina ini sudah nikah. Kan kebangetan. Udah dapat pintu yang halal, masih cari pintu yang haram. Kan begitu. Kebangetan ini. Loh iya, makanya sanksinya berat. Ya. Dan kita kaum muslimin wajib mengimani hukum Allah itu hukum terbaik. Sekalipun secara menyeluruh belum diterapkan di negeri yang kita cintai, itu bukan tanggung jawab kita. Karena untuk melaksanakan hukum-hukum Allah yang seperti ini kewenangan siapa? Ormas? Pribadi-pribadi? Enggak. Kewenangan ulil amri, pemerintah. Nah, di saat pemerintah memang pada beberapa poin belum melaksanakan hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya adalah hukum Allah, maka itu tanggung jawab siapa? Mereka. Makanya jadi pemimpin tuh berat. Tapi memang sekarang sih banyak orang berebutan ya. Padahal berat nih. Kita nggak akan ditanya sama Allah. Ya, kenapa ente tinggal di Indonesia? Di Indonesia belum diterapkan hukum Islam. Nggak ditanya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah Maha Bijaksana. Yang ditanya nanti orang-orang yang pemangku jabatan yang seharusnya mereka menerapkan hukum-hukum Allah, tapi mereka nggak terapkan. Ya, kita kembali kepada hadis ini. Jadi orang yang berzina sudah dalam kondisi dia sebenarnya udah nikah, baik laki perempuan. Ya, maka hukumannya dibunuh, dirajam. Ya. Ini yang dimaksud hak Islam. Asalnya seorang muslim yang udah syahadat nggak boleh ditumpahkan darahnya. Tapi kalau melakukan poin-poin ini, maka pemerintah berhak untuk menjalankan hukum Allah. Ya. Untuk menjalankan eksekusi terhadap pelaku zina yang sudah menikah. Yang belum nikah gimana, Ustaz? Ya, mereka dicambuk. Berapa kali? Mi'atu jaldah. 100 kali cambukan. Ya. Bukan hanya dicambuk aja, diasingkan selama 1 tahun. Ini kira-kira kalau yang model konsep hukumnya kayak begini menimbulkan efek jera gak jemaah?
Oh iya, udah dicambuk, cambuknya di depan umum lagi. 100 kali cambukan, diasingkan. Ya, mungkin di hutan Papua atau di mana gitu ya, yang jelas diasingkan. Menimbulkan efek jerah? Pasti. Tapi karena hukum Allah memang belum ditegakkan pada poin ini di negeri kita nih, maka yang terjadi apa? Ya Allah, zina bikin walimah, bangga lagi. Subhanallah. Hamil di luar nikah bikin pesta. Ini problem cuma. Ya kalau orang-orang nggak paham yang memang cara beragamanya itu, ya mereka tidak memahami bahwasanya hukum Allah itu hukum terbaik, hukum yang paling adil. Ya, mereka biasa juga mengucapkan statement-statement yang melampaui batas dengan mengatakan barbar bener nih hukum tuh. Gimana barbar? Justru kalau nggak diterapkan hukum Allah kayak begini, kita miris, kita sedih, wallahi. Ya Allah, anak-anak SD udah kenal yang namanya hubungan seksual. Satu aktivitas yang bukan sepatutnya, yang harusnya hanya dilakukan oleh pasangan yang sah. Anak-anak bocil udah, ya Allah, melakukan aksi kayak gini. Bahkan yang terbaru, ya Allah, kita semua tahu kan, ya kita aktif di medsos, ada komunitas incest ya, yang mereka punya fantasi sama abah uminya, sama ya Allah saudaranya. La haula wala quwata illa billah. Ini rusak ya, rusak. Belum lagi aksi-aksi pelecehan seksual yang terjadi di banyak segmen di dunia kedokteran. Terjadi ya? Terjadi. Iya kan? Dokter kandungan, ya Allah. Plus ternyata. Loh iya, lo bukan mereka kandungan, tapi yang lain. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini nasihat juga sih sebenarnya untuk kita ya. Ya, antum-antum khususnya yang laki-laki sebagai seorang suami nanti, ya. Itu kalau istri memang Allah takdirkan sudah mulai hamil, ya, bawalah ke dokter kandungan yang perempuan. Wah, ini nggak masuk kategori darurat. Banyak banget di dokter-dokter kandungan yang perempuan. Kenapa pilih yang laki? Gitu kan. Ibu-ibu, ya, atau rekan-rekan akhwat, ya perhatikan juga tuh. Bahwasanya, ya, kehormatan diri seorang wanita itu sesuatu yang amat sangat berharga. Tidaklah dia perlihatkan auratnya kecuali hanya kepada suaminya. Masa sih rela? Aku nggak habis pikir, ya Allah. Ini aurat besarnya. Makanya Allah buktikan tuh. Ketika terjadi penyimpangan terhadap hukum-hukumnya, Allah ungkap tuh. Allah singkap apa dampak buruk yang muncul. Ini kan baru satu kasus. Sebenarnya banyak gak? Banyak cuma di dunia militer, kepolisian, anak juga ngisi di sana. Ya Allah, banyak juga. Hatta di dunia pendidikan, kita nggak menutup mata. Ya, guru ngaji mencabuli, la ilaha illallah tuh. Ya karena sanksinya nggak tegas. Ya makanya bapak, rekan-rekan sekalian, antum yang sudah punya anak ingin menyekolahkan atau mau memasukkan anak ke pesantren, ya selektiflah di dalam memilih pesantren. Bukan cuma labelnya yang penting pesantren Ustadz, enggak. Datangi pesantrennya, lihat tuh sistem keamanannya, sistem pergaulannya, ya kurikulumnya, guru-gurunya, metodologi pengajarannya gimana nih. Ya kalau modelnya santri dipanggil satu-satu ke ruangan kiainya, ke ruangan ustadznya, ya terjadilah apa yang terjadi. Mau ngapain les privat? Ya, kalau pesantren-pesantren yang benar tuh perempuannya tuh semua, andai pun ya, karena ahlinya itu nggak ada yang ustazah, nggak ada yang perempuan, maka ustadz yang ngajar. Tapi itu diprotek ya, dengan cara apa? Ya, kalau di beberapa tempat tuh di hadapan apa istilahnya ada kaca di depannya.
Jadi santri perempuannya ngelihat tuh ustaz, tapi ustaznya nggak bisa ngelihat. Ustaznya cuma ngaca dia aja, yang dilihat dirinya aja gitu ya. Kaca yang nggak tembus pandang ke arah sana gitu. Atau perempuannya diperintahkan untuk menutup wajahnya. Ini jemaah. Nah kalau yang private itu gimana jemaah? Suruh masuk ke ruang kiai. Ya Allah, na'udzubillah. Kemudian wan nafsu bin nafsi, ya, hak Islam yang dimana dibolehkannya orang-orang yang sekalipun dia sudah syahadat, ya, dia mendapatkan, ya, sanksi berupa dibunuh ketika seseorang membunuh orang lain. Jiwa dibalas dengan jiwa. Ini jemaah, sanksinya tumpahkan darahnya. Wattariku lidinihil mufariq lil jamaah. Dan yang terakhir, orang yang murtad dari agamanya, keluar dari didakwahi dulu. Ya, kalau ini dalam negeri Islam, pada sebuah negeri Islam didakwahi, kamu telah murtad. Saya bimbing Anda untuk kembali ke dalam Islam. Enggak, saya enggak mau. Itu sanksinya keras, jemaah. Ya. Nah, jadi tidak boleh sembarangan seseorang menumpahkan darah sesama kaum muslimin kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan di dalam Islam. Dan ini pun yang melakukannya bukan personal, ya, bukan juga ormas, tidak. Tapi ini murni kewenangan ulil amri. Kalau memang ternyata nggak mengerjakan ulil amrinya, itu udah tanggung jawab mereka. Ya, nah, jadi hukum asal seorang muslim nggak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan hak Islam. Nah, berkaitan dengan zina di sini yang kemudian mendapatkan sanksi dirajam. Rajam itu kalau dia udah menikah, ya, ditimpuki dengan batu. Batunya nggak terlalu gede dan juga jangan terlalu kecil. Kalau kekecilan nggak mati-mati nanti, gitu ya. Kegedean cepat matinya. Ya, yang sedang-sedang saja. Kata para ulama, kenapa Nabi ajarkan konsep yang seperti ini? Agar dia merasakan, ya, sebagai bentuk balasan atas perbuatan dosanya yang tatkala dia melakukan perbuatan haram, berzina, yang saat dia berzina dia merasakan kelezatan pada semua tubuhnya. Ya, pada saat seorang merasakan klimaks, maka sanksinya itu dengan cara, ya, ditimpuki dengan batu agar dia merasakan, sekujur tubuhnya merasakan tuh, ya, akibat perbuatan dosanya sebagai penebus atas dosa yang dia lakukan, sehingga di akhirat terbebaskan dari hukuman. Itulah yang dipilih oleh seorang wanita Juhainah ketika dia datang kepada Nabi, ya, kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku berzina ya Rasul, tegakkan hukum rajam untuk aku ya Rasul. Tuh, ini perempuan karena tahu banget nih apa konsekuensi yang akan dia hadapi kalau tidak bertaubat kepada Allah dalam bentuk apa? Ya, ditegakkan hukuman. Terus gimana Ustaz? Kalau di tempat kita kan nggak ditegakkan hukuman rajam. Masa kita maksa-maksa kan nggak bisa juga. Gitu kan? Sudah. Akses semua pintu yang bisa mengantarkan dirinya kembali melakukan perbuatan zina. Nggak boleh lagi ada hubungan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Hal-hal yang bisa membangkitkan syahwatnya sehingga dia jatuh pada perbuatan zina itu harus dia tinggalkan sejauh-jauhnya. Ya, dan dia harus menyesali, ya, menangis di hadapan Allah, ya, dalam doa-doa yang dia sampaikan sebagai bentuk pertobatan dirinya atas perbuatan dosanya itu. Tapi ketika di zaman Nabi memang diterapkan hukum ini, dia datang tuh kepada Nabi. Dan jemaah, ini bijak jemaah. Nabi juga nggak serta-merta langsung tuh. Nabi melihat sisi-sisi kebijaksanaan dalam hukum Islam amat sangat kental. Karena saat itu hamil, dia katakan bahwasanya aku dalam keadaan hubla. Hubla itu hamil. Maka Nabi katakan saat itu dia bersama saudara laki-lakinya. Nabi berkata kepada saudara laki-lakinya, ya, ahsin ilaiha. Perlakukan yang baik saudarimu ini. Yang dia datang kepada diriku, dia melakukan perbuatan zina dan minta dirajam. Perlakukan baik dirinya. Perlakukan baik saudarimu ini.
Sampai dia kemudian nanti melahirkan anaknya, datang lagi kepada diriku. Akhirnya datang tuh. Luar biasa orang tuh kalau udah taubat kepada Allah. Yang penting dia berharap dia nggak akan mendapatkan hukuman di akhirat. Karena akhirat kan selamanya jemaah. Dia datang kepada Nabi setelah melahirkan, dan Nabi ternyata ya saking bijaksananya, dan ini gambaran hukum Islam. Bohong. Ini orang nggak paham kalau dia mengatakan hukum Islam hukum barbar. Ini orang nggak paham jemaah. Ya, baik. Nabi mengatakan susui dulu anakmu. Kurang lebih sekitar 2 tahun. Masa berlalu, 2 tahun berlalu, masa menyusuinya, datang lagi kepada Nabi, dan barulah kemudian ditegakkan hukum rajam. Ketika ya wanita tersebut telah dipastikan meninggal, ditimpuki, darahnya muncrat, Allahu Akbar. Ya, dan Rasul akan menyolatkan jenazahnya. Mau ditahan sama Umar. Tusalli 'alaiha ya Rasulullah, faqad zanat. Ya Rasulullah, engkau mau nyolatin jenazahnya ya Rasul. Ini kan wanita yang melakukan perbuatan zina ya Rasul. Umar ngingetin Nabi, karena memang Nabi biasanya selektif kalau mau nyolatkan jenazah. Nabi biasanya tanya tuh, ini jenazah ada utang nggak? Nggak ada ya Rasul. Nabi nyolatin. Di sisi lain kadang-kala Nabi ya dapat info dia masih punya utang ya Rasul. Ya sudah. Ada yang sanggup atau ada yang siap untuk menanggung hutangnya? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang unjuk tangan. Ya sudah, kalian yang sholatkan. Nabi nggak mau nyolatkan jenazahnya. Umar tahu banget tuh Nabi selektif. Ya tentu kita paham berzina itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa hutang, kan gitu ya. Taib. Maka Umar tahan. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya wanita ini laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Ketahuilah wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang luar biasa, yang sekiranya taubatnya wanita seorang diri ini ya, yang dia mengakui dosa perbuatan zinanya dan bahkan rela untuk ya dirajam sampai mati, sekiranya ini dibagi untuk 70 pendosa yang ada di kota suci Madinah, maka 70 pendosa ini dosanya ketutup dengan sebab taubatnya wanita ini. Allahu Akbar. Ya. Hal wajadta, apakah engkau pernah mendapati seorang yang taubatnya lebih dahsyat dari wanita ini, yang sampai dia rela mengorbankan dirinya untuk Allah? Ini luar biasa siapa? Kita jatuh pada kesalahan, bahkan jatuh pada kesalahan yang besar, ya, atau dosa yang besar, Allah masih tetap bukakan pintu taubat. Dan itulah yang menjadi jalan kemuliaan buat kita, jemaah. Jangan putus asa, jemaah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, ini luar biasa, jemaah. Nah, jadi hukum asalnya nggak boleh kita nih sesama kaum muslimin saling menumpahkan darah. Pernah terjadi ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal huraqati min Juhainah. Ya. Rasulullah SAW pernah mengutus kami ke daerah Huraqah, yaitu wilayah yang ada di bagian perkampungan Juhainah. Lalu kami memerangi satu kaum di waktu pagi dan mengalahkan mereka. Ya. Maka kemudian diceritakan oleh Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid ini sosok sahabat yang amat sangat dicintai oleh Nabi. Karena bapaknya Usama namanya Zaid ibn al-Haritha, itu sahabat yang benar-benar dicintai oleh Nabi, saking cintanya Nabi kepada Zaid ibn al-Haritha. Ya, ketika Zaid kecil, Zaid masih remaja, dia budak statusnya, ya. Kemudian diangkat oleh Nabi menjadi anak. Bahkan disematkan nama Nabi di ujung namanya, bukan Zaid ibn al-Haritha, tapi Zaid ibn Muhammad. Tapi kemudian ditegur oleh Allah. Perkara tabanni, ya, memelihara seorang anak itu bagus. Adopsi bahasa kita. Bagus, albir. Namun jangan merubah nasabnya, nggak boleh. Makanya Nabi ditegur. Kembalikan nasab seperti nasab awalnya, itu Zaid bin Haritha. Ini saking sayangnya Nabi sama Zaid ibn al-Haritha. Beliau punya anak namanya Usama bin Zaid. Nama Usama ini nama yang juga paling banyak dipakai oleh orang-orang Arab. Apa artinya Usama? Asad, singa.
Jadi orang-orang Arab tuh seneng ngasih nama anak laki-lakinya dengan nama Usama, karena mereka berharap anaknya jadi pemberani seperti singa. Ya. Nah, Usama ibn Zaid bercerita, ya, tatkala kami itu diperintahkan untuk berperang di satu negeri, ya, di daerah Huraqa, kami sudah berhasil tuh mengejar salah satu dari pasukan musuh dan kami sudah mengepungnya. Ya, ini musuh ini udah terkepung. Nyerahlah dia, pedang dihunuskan di hadapannya. Mau kemana lu? Kan gitu ya. Akhirnya apa? Begitu pedang dihunuskan, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Usama gerakin pedangnya menebas nih, ditahan sama sahabat Ansar. Ya, jangan, ini udah syahadat. Ternyata tetap jemaah. Dia ambil tombak, ditusuk tombaknya ke, ya, musuh yang mengucapkan syahadat tersebut. Orang kafir yang sudah mengucapkan syahadat, ya, mati jemaah. Padahal kan kalau orang udah syahadat berarti dia udah sah masuk dalam Islam. Perkara itu karena untuk menyelamatkan diri, akal-akalan, atau gue lagi ngincer nih perempuan muslimah nih, cakep gitu kan. Akhirnya dia syahadat. Nah, di dalam Islam kita hanya dibolehkan menghukumi seseorang secara zahir. Ya. Nah, Usama enggak. Usama paham, kepepet aja. Ya udah disodorin pedang baru syahadat gitu kan. Akhirnya tusuk sama dia, mati. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Maka Rasulullah SAW panggil Usama. Ini jemaah, kita mau sesayang apapun sama seseorang, haruslah bersikap objektif. Kalau dia salah, dia patut layak untuk kita marahi jemaah. Kita sayang banget nih sama salah satu anak kita atau anak-anak kita. Kita tentu orang tua sayang. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, jangan sungkan untuk memarahi. Tapi memarahi yang bukan dalam rangka untuk meluapkan emosi, tapi mendidik dia. Yang Anda lakukan salah, nak. Ya. Maka dipanggillah Usama. Dan Nabi SAW berkata dengan tegas, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia. Di saat dia sebenarnya udah syahadat, dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ente bunuh dia juga. Tuh. Ya Allah. Ya. Usama mencoba untuk menjelaskan, fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Ya, dia jelaskan ini kan ya Rasul, dia tuh ngucapin syahadat buat nyelamatin diri doang ya Rasul. Beliau jelaskan tuh, ini kondisinya dia udah terkepung nih. Udah nggak bisa lari. Ya, tapi dia kemudian syahadat. Nah, artinya syahadat dia nih untuk sebatas menyelamatkan diri ya Rasul. Tetap Nabi ulang-ulangi lagi berkali-kali, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia di saat dia sebenarnya sudah mengucapkan kalimat syahadat. Oh, ya Allah, sampai-sampai Usama berkata, ya, itu keadaan yang paling berat dalam kehidupanku, karena aku membuat Rasulullah SAW marah. Sampai beliau berkata, sekiranya aku belum masuk Islam maka kondisinya akan lebih ringan. Artinya kalau orang kafir ngelihat Nabi marah kan nggak punya konsekuensi. Tapi kalau seorang Muslim sampai membuat Nabinya marah, ini berat. Makanya sampai beliau berandai-andai untuk menggambarkan betapa beratnya kondisi yang beliau hadapi. Ya Allah. Dan beliau mengakui kesalahannya. Jadi itu jemaah, kita nggak boleh ngorek-ngorek orang, ya paling akal-akalan doang dia syahadat, gitu kan. Jangan. Selama dia secara zahir kita udah dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah masuk ya saudara, kategori saudara kita. Nggak perlu kita kepoin apa tujuannya dan sebagainya. Ya Allah. Karena Nabi diutus oleh Allah ya bukan untuk mengorek-ngorek hati manusia. Tidaklah aku diputus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengorek-ngorek hati manusia. Enggak. Nabi diperintahkan untuk menghukumi hal-hal yang sifatnya zahir. Ini jemaah. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebentar lagi ya, masih ada 5 menit. Baik.
Orang-orang kafir, sebagai penutup, kemudian kita buka sesi tanya jawab ya. Ini perlu kita fahami jemaah. Ini kan kaitannya tadi dengan perintah Allah kepada Nabi untuk memerangi manusia agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Intinya gitu. Tapi kita udah fahami makna memerangi ya. Nah, yuk coba kita fahami agar kita nggak serampangan di dalam bersikap terhadap orang-orang di luar Islam. Kafir itu orang-orang di luar Islam. Gitu jemaah. Itu sebenarnya terminologi istilah yang biasa jemaah. Kaum Nabi Isa itu menganggap kafir tuh orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Musa. Karena seharusnya mereka tuh mengikuti ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi setelahnya, begitu seterusnya. Begitu juga ya, kita mengatakan orang-orang di luar Islam ya, yang mereka nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, padahal beliau sudah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Bahkan Nabi katakan, sekiranya Nabi Musa, "Lau kana Musa hayyan," sekiranya Nabi Musa sekarang ini masih hidup, niscaya dia akan mengikuti ajaranku. Bukan membawa ajaran yang beliau dulu bawa, enggak. Udah nggak berlaku. Nah, makanya yang masih juga belum mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi sudah diutus, ajaran Islam telah sempurna, Al-Quran yang 30 juz dan hadis-hadis Nabi sudah tersampaikan secara sempurna, belum mau masuk Islam, mereka disebut kafir ingkar. Ya, nah, baik, kafir itu terbagi menjadi beberapa macam. Ini biar kita faham dan bagaimana cara kita bersikap akan dijelaskan oleh para ulama. Kafir yang pertama disebut kafir mu'ahad. Golongan orang kafir, apa pengertian mu'ahad? Kafir mu'ahad, golongan orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Rasul sering nih menjalin perdamaian, perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Makanya ada perjanjian Hudaybiyah. Itu kan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir di Mekah. Ya, yang dimana poin-poin perjanjiannya nggak boleh menumpahkan darah atau memerangi mereka, membunuh mereka, tuh disepakati. Mu'ahad ya, itu adalah golongan orang-orang kafir ya, yang mereka tidak boleh disakiti karena mereka terikat, terlindungi dengan adanya perjanjian damai dengan pihak kaum muslimin. Ya. Yang kedua, kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah golongan orang-orang kafir yang diberikan ya suaka keamanan. Ya. Misalnya negeri muslim sama negeri kafir, dua negeri, yang satu negeri muslim, satu negeri kafir, ini berperang. Muslim dengan kafir. Dari pihak kafir akan masuk ya, dari salah satu dari orang kafir itu atau beberapa orang kafir itu, dia mau masuk ke negara muslim yang sedang bertikai dengannya, dan dia minta perlindungan keamanan untuk tidak boleh disakiti. Dan ini berlaku biasanya untuk utusan-utusan ketika akan melakukan perjanjian damai, negosiasi dan sebagainya, gencatan senjata kan biasanya saling mengutus tuh. Itu nggak boleh tuh disakiti, cuma nggak boleh disakiti. Ya, nggak boleh. Karena ada yang memberikan jaminan keamanan. Ya, atau di zaman dulu itu, di zaman Nabi, ya, ada orang yang cukup disegani, ya, dia berikan perlindungan. Iya, dia kafir. Negerinya sedang berperang dengan kita, tapi saya berikan perlindungan, saya ngejamin. Nah, maka orang yang kayak gini musta'man, nggak boleh disakiti. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir yang dia tinggal di negeri kaum muslimin ya, dan dia saat tinggal mendapatkan perlindungan keamanan dengan konsekuensi si kafir ini membayar jizyah. Ya, dia ngebayar jizyah. Dan jizyah itu nggak besar, cuma lebih ringan dari zakat. Ya, kalau zakat kan 2,5%, jizyah ringan, cuma. Apa jizyah? Apa tujuan jizyah diterapkan?
diberlakukan untuk orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim, agar mereka tuh ya bisa mendapatkan perlindungan dan bisa beraktivitas seperti biasa di negeri-negeri kaum muslimin dengan rasa aman. Dari nomor 1 sampai 3 jenis atau kelompok orang-orang kafir ini tidak boleh disakiti, apalagi ditumpahkan darahnya. Ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang menzalimi orang-orang kafir yang mereka mendapatkan perlindungan, jaminan keamanan di dalam Islam, ya, atau orang-orang yang suka mengurangi hak orang-orang kafir yang mereka tuh sebenarnya dijaga, dilindungi itu keamanannya. Atau mereka dikasih beban pekerjaan yang melampaui batas kemampuannya. Orang kafir ini kita kerjain aja, gitu kan. Kalau jam kerja yang lain 8 jam, kita beri mereka 12 jam. Tuh. Nggak boleh cuma. Atau mengambil darinya sesuatu yang tidak ia relakan untuk diambil. Apa kata Nabi? Nabi justru bela orang kafir ini. Kalau ada seorang muslim yang memperlakukan orang kafir zimmi, mu'ahad, atau musta'man dengan perlakuan zalim seperti tadi, apa kata Nabi? Aku akan menjadi pembela orang kafir itu nanti di hari kiamat. Artinya yang dihadapi oleh orang muslim yang melakukan kejahatan kepada kafir mu'ahad, musta'man, zimmi, itu dia akan menghadapi siapa? Nabi SAW. Berat cuma. Terakhir kafir harbi. Orang kafir yang jelas-jelas mereka melakukan kezaliman, menyerang kaum muslimin, bahkan mengusir kaum muslimin dari negerinya. Inilah kafir yang boleh untuk dibunuh. Ya, Israel. Nah, itu jelas. Karena mereka teroris sesungguhnya. Ya, baik. Ini bisa Anda sampaikan. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Ini bisa Anda sampaikan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.